Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmertiana. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran inquiry learning. Baik, yang pertama di sini ada pengertian model pembelajaran inquiry learning. Jadi, inquiry learning itu adalah metode belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Dalam model pembelajaran inquiry, peserta didik mencari materi pembelajaran secara mandiri. Peserta didik mencari tahu materi dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan riset atau penelitian secara mandiri. Selanjutnya ada jenis-jenis model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama ada open inquiry atau inquiry terbuka. Jenis pembelajaran ini, pengajar menempatkan diri sebagai fasilitator selama proses pembelajaran. Yang kedua, guided inquiry atau inquiry terbimbing. Peran pengajar pada guided inquiry dimulai dari menentukan tema dan topik penyelidikan yang akan dibahas. Selanjutnya itu ada manfaat model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama itu mampu mengembangkan keterampilan bertanya, penelitian, dan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar peserta didik atau kelompok untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah, membuat solusi, dan mengatasi pertanyaan dan masalah kehidupan nyata. Yang keempat, dapat mengembangkan bakat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill, dan meningkatkan keberhasilan belajar. Yang kelima, meningkatkan partisipasi dalam penciptaan dan perbaikan ilmu pengetahuan dalam belajar. Adapun langkah-langkah model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, peserta didik atau siswa yang mengajukan atau merumuskan sendiri pertanyaan. Yang kedua, menyelidiki suatu hal dalam berbagai situasi. Yang ketiga, siswa melakukan analisis dan memberikan deskripsi dalam menemukan hal-hal yang sudah diselidiki. Yang keempat, mempresentasikan hasil temuan baik secara lisan atau tertulis. Yang kelima, proses evaluasi. Siswa merefleksikan tentang informasi dan pengetahuan yang diperoleh. Adapun kelebihan model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama, dapat membentuk dan mengembangkan atau slap konsep pada diri siswa sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok dengan lebih baik. Yang kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesanya sendiri. Yang kelima, memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Yang keenam, situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Yang ketujuh, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Yang kedelapan, memberi kebebasan siswa untuk belajar mandiri. Yang kedelapan, dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional. Yang kesepuluh, dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Yang terakhir itu ada kekurangan model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama itu kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering pendidik sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap pendidik. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.